Rahayu para kadang dinasih sekalian. Sami sugeng wilujeng sedaya matur suwun. Saat ini kita sedang berada di zaman spiritual Nusantara dalam keadaan sudah bangkit. Ya. Setelah berupaya untuk bisa bangkit dengan berbagai macam proses spiritual hingga saat ini, sebenarnya spiritual Nusantara itu apa sih? Spiritual Nusantara yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah kesadaran hidup. Kebangkitan spiritual Nusantara berarti kebangkitan kesadaran hidup. Jumenenge spiritual Nusantara berarti jumenenge kesadaran hidup. Artinya karena spiritual Nusantara sudah berhasil bangkit dan sekarang sedang jumeneng, berarti kita sedang berada di era jumenenge spiritual Nusantara, yaitu kesadaran hidup. Mungkin panjenengan masih belum lupa dengan kajian diri bersama kita tentang ketika Maha Hidup mengambil ruhnya, kemudian diberi tugas untuk menghidupkan wujud. Yang tak lain dan tak bukan, tugas tersebut adalah menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Nah, apa itu alam semesta seisinya? Tak lain dan tak bukan, arti maksud daripada alam semesta seisinya adalah kehidupan. Bukan cuma kehidupan manusia, namun kehidupan seluruh makhluk. Jadi, sesungguhnya seluruh makhluk yang ada di dunia ini sedang berada di dalam lingkaran kehidupan. Disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Lah, yang dimaksud kehidupan itu seperti apa? Yang dimaksud kehidupan adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Itulah yang dimaksud kehidupan. Jadi kehidupan itu simpel. Kehidupan itu simpel. Karena apa? Karena yang dimaksud kehidupan adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Konon katanya, kehidupan seluruh makhluk ini sudah ditentukan oleh yang dimaksud Tuhan, tersebut sebagai takdir atau nasib. Bukankah seperti itu? Lah, kalau kehidupan ini sudah ditentukan, sudah digariskan secara paten oleh yang dimaksud Tuhan, lalu ngapain Maha Hidup menugaskan sebagian ruhnya untuk menjaga, merawat, mengelola, dan
menyempurnakan alam semesta atau kehidupan kalau sudah ditentukan. Betapapun hidup berupaya menjaga, mengelola, merawat, menyempurnakan alam semesta akan tetap begitu-begitu saja. Ya enggak? Kalau sudah ditentukan loh, ya, kalau sudah digariskan sama yang dimaksud Tuhan, berarti pekerjaan hidup ini sia-sia. Jadi Maha Hidup tidak ubahnya sedang mempermainkan hidup. Lawang kehidupan atau alam semesta sudah ditentukan oleh dia kok. Dia repot-repot ngambil ruhnya sendiri, kemudian ruhnya sendiri ini diberi tugas, lalu diturunkan ke dunia. Sedangkan dunia, kehidupan di dunia itu sudah ditentukan secara paten. Jadi untuk orang bodoh, untuk orang gila, atau orang edan seperti saya nggak masuk akal. Kita mengambil sampel daripada tugas dari Maha Hidup yang diberikan kepada hidup, berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hidup itu bukan tujuan, melainkan yang sedang menuju. Jadi hidup itu bukan tujuan, hidup itu yang sedang menuju. Yang dituju oleh hidup apa? Yang dituju oleh hidup adalah kesempurnaan kehidupan atau kesempurnaan alam semesta. Nah, untuk mencapai kesempurnaan kehidupan, untuk mencapai kesempurnaan alam semesta, maka hidup ini berupaya menjaga, berupaya merawat, berupaya mengelola agar supaya seiring berjalannya waktu, alam semesta atau kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, terus lebih baik, lebih baik sampai mencapai titik kesempurnaan. Seperti itu. Namun bagaimana bisa melakukan perbaikan di dalam perubahan kehidupan yang setiap detiknya itu terjadi? Jadi perubahan kehidupan secara otomatis ini terjadi di setiap detiknya. Dan perubahan kehidupan yang terjadi di setiap detiknya ini harus selalu lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih baik dari yang sebelumnya. Ini yang harus dilakukan oleh hidup. Bagaimana mungkin hidup bisa melakukan itu kalau hidup ini tidak menguasai sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian? Tidak akan pernah bisa. Jadi, agar supaya hidup kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak ada cara lain selain harus bisa menguasai seperti apa sebelum kejadian, seperti apa dan bagaimana ketika kejadian, dan seperti apa dan bagaimana sesudah kejadian. Sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian ini terdapat pada ayat kunci dan ayat Pauling. Di dalam ayat kunci yaitu nomor 3, sirola, datola, sipatola. Sedangkan di ayat Pauling adalah nomor 1, yaitu siji-siji, loro-loro, telu-telonono. Sirola, datola, sipatola, atau siji-siji, loro-loro, telu-telonono. Sirola atau siji-siji itu adalah sebelum kejadian.
datolah atau loro-loro itu ketika kejadian, sedangkan sifat olah atau telu telonono itu sesudah kejadian. Ini harus dikuasai, karena kalau tidak maka kehidupan atau alam semesta terbelenggu oleh nasib atau takdir yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi yang dimaksud Tuhan itu menciptakan kehidupan atau mengadakan kehidupan atau menciptakan alam semesta atau mengadakan alam semesta begitu saja. Dengan begitu saja. Jadi tanpa alasan, tanpa embel-embel, tanpa dasar, pokoknya tanpa apapun. Jadi diadakan begitu saja, diciptakan begitu saja. Nah, selebihnya ini akan menjadi pekerjaan ruhnya yang dimaksud Tuhan itu sendiri, yaitu hidup. Yang melakukannya. Pada kajian sebuah Alkitab dijelaskan, kami tidak akan merubah atau kami tidak akan mengubah nasib atau takdir suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Jadi kalau kaum itu tidak mengubah kehidupannya, maka kehidupan yang dialami ya begitu-begitu saja. Begitu-begitu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perkembangan sama sekali, tidak ada kemajuan sama sekali, apalagi yang dimaksud sempurna. Maka itu adalah pekerjaan hidup kita. Tugasnya hidup kita diturunkan ke dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah berupaya menguasai rasanya sir, menguasai rasanya dat, dan menguasai rasanya sifat. Atau menguasai rasanya siji-siji, menguasai rasanya loro-loro, menguasai rasanya telu-telonono. Dengan menguasai ini, maka kita bisa melakukan perbaikan dalam perubahan kehidupan yang terjadi di setiap saatnya. Itu secara sederhana. Secara istimewanya, siapapun yang bisa melakukan perbaikan terhadap kehidupan, berarti setiap kehidupan ini, setiap kehidupan yang terjadi, ini sesuai yang kita mau. Jadi dengan kata lain, kehidupan seperti apa yang kita mau, kita bisa mengadakan. Bahasa sombongnya, kita bisa menciptakan. Itu. Ada 4. Kalau harus digabungkan, sir dat sifat atau sirolah datolah sifatolah. Kalau dilengkapi, sir dat sifat wujud. Sirolah, datolah, sifatolah, wujudolah. Namun di dalam ayat kunci, di dalam ayat pauling, wujud ini tidak diikut sertakan. Karena apa? Karena wujud ini sudah realita ini yang melakukan, yang melakukan sir, yang mengalami sir, yang mengalami dat, yang mengalami sifat adalah wujud ini. Gitu.
siji-siji, loro-loro, telu, telonono, dadi. Nah, dadinya kan sudah ini realita, sudah realita. Ya kehidupan itu sendiri. Jadi bisa diambil kesimpulan, kehidupan seluruh makhluk di dunia ini bermula atau berawal dari sir dan sifat. Menguasai sir dan sifat berarti menguasai kehidupan. Ini harus segera terjadi di era atau di zaman Jumenengi spiritual Nusantara saat ini. Kalau tidak segera terjadi, maka sesuai yang disabdakan olehnya, aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Melainkan sebatas waktu yang sudah diperjanjikan. Untuk ini, aku menunggumu di puncak Telaga Tanjung. Namun mohon maafkan, aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Kecuali sebatas waktu yang sudah diperjanjikan. Nah. Sebelum mengkaji diri menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, kita sudah berada di dalam kehidupan. Kita sedang berada di dalam kehidupan dunia ini atau alam semesta ini. Setelah kita mengkaji diri menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, kita juga masih tetap ada di dalam lingkaran kehidupan di dunia ini. Karena yang dimaksud kehidupan itu adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Jadi kita itu nyaris tidak pernah keluar dari ini. Seumur hidup kita itu berada di era di ranah ini, di ranah sir dan sifat. Nanti ulang lagi, sir dan sifat, ngulang lagi, sir dan sifat, kembali lagi, sir dan sifat, terus seperti itu sampai wujud atau raga kita berhasil mencapai titik yang dimaksud sempurna, yaitu puncak Telaga Tanjung. Kalau belum, kita terus gitu, kembali lagi sir dan sifat, kembali lagi sir dan sifat, sampai wujud ini benar-benar realita, benar-benar sempurna. Aku akan menciptakan makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Tubuh kita, wujud kita, raga kita itu sangat sempurna. Karena apa? Karena tubuh kita, raga kita, wujud kita itu adalah gambaran kenyataan yang dimaksud Tuhan. Namun wujud kita, tubuh kita, raga kita tidak akan mampu menyadari kesempurnaannya kalau tidak menguasai sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian alias kehidupan. Gitu. Nah, kita sejak sebelum di wahyu pancagaib sampai sekarang kita sedang di wahyu pancagaib, kita ada di ranah ini. Sudah berhasilkah? Pertanyaannya, sudah berhasilkah panjenengan menguasai rasanya sir, rasanya dat, rasanya sifat, atau rasanya sebelum kejadian, rasanya ketika kejadian, rasanya sesudah kejadian? Sudahkah panjenengan berhasil menguasainya? Pelatihannya sederhana banget, tidak macam-macam, tidak neko-neko, dan tanpa syarat. Cukup menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Tujuannya apa?
Tujuannya agar ngerti, paham, tahu, dan bisa menguasai rasanya sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Kalau tidak menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena hidup kita tidak kasat mata. Hidup kita tidak kasat mata, tidak nampak oleh mata konyol kita. Hidup kita disebut gaib. Walaupun tidak kasat mata, hidup kita itu nyata. Buktinya, nah, buktinya kita bisa melihat, mencium, dan bla 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 bla. Itu buktinya kalau hidup itu nyata. Namun dia gaib, artinya tidak bisa dilihat dengan mata ini, tidak bisa. Karena hidup ini nyata walaupun dia gaib, berarti kan bisa dirasakan, bisa dinikmati rasanya. Nah, praktek untuk menikmati rasanya hidup itu tadi seperti apa? Bagaimana menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang tak lain dan tak bukan diri yang dimaksud itu kan hidup itu sendiri. Kalau tidak begitu ya tidak bisa. Bagaimana? Bagaimana? Jadi jangan sampai di zamannya ini kita hidup sebagai manusia yang bermata namun tak melihat, bertelinga namun tak mendengar, berhidung namun tak mencium, berlidah namun tak bisa menikmati. Ini selagi belum menguasai, kalau soal mengerti, paham, tahu, masa masih kurang sih pencerahan dari wong edan baku? Masa masih kurang sih sehingga belum ngerti, belum paham, belum tahu? Nah sekarang ini waktunya untuk bisa menguasai. Menguasai apa? Menguasai yang sudah dimengerti, menguasai yang sudah dipahami, menguasai yang sudah diketahui, agar bisa dipraktekkan secara real, secara realita, tidak fiktif. Dan setiap hari kita itu mengalami, setiap hari kita itu melakukan. Karena apa? Karena kita sedang berada di kehidupan. Kita sedang berada di kehidupan. Artinya selama ini kan kita mengalami terus, secara terus menerus itu. Misal contoh kejadian tidur, berarti kan sebelum tidur, ketika tidur, sesudah tidur. Misal contoh kejadian makan, berarti sebelum makan, ketika makan, sesudah makan. Misal contoh kejadian bekerja, berarti kan sebelum bekerja, ketika bekerja, sesudah bekerja. Misal contoh kejadian patrap samadhi, berarti kan sebelum patrap samadhi, ketika patrap samadhi, dan sesudah patrap samadhi. Kan itu. Nah kalau tidak menguasai rasanya kehidupan dari yang dimaksud tiga hal tadi, ya berarti apa? Mayat kita. Lalu mengalami, melakukan, tapi tidak merasa. Tidak merasa. Sesudah makan kenyang sih, kenyang. Tapi apa artinya? Arti maksudnya kenyang itu tadi. Kalau kekenyangannya hanya akan menjadi daki atau bolot, beol, kalau hanya itu hasilnya. Selain daki, selain bolot, selain beol, selain kencing, enggak ada.
pada akhirnya nanti kalau tidak segera menguasai rasanya sirolah, rasanya datolah, rasanya sipatolah, oh jenengan stres nanti. Pada akhirnya panjenengan akan stres. Kenapa? Pasti panjenengan belum begitu klik. Arti, maksud, dan arah tujuannya leburing kawula Gusti di dalam Wahyu Pancalaka. Secara sederhana, leburing kawula Gusti berarti nggak ada tuh sedulur papat kalima pancer. Nggak ada itu. Sedulur papat kalima pancer itu nggak ada itu. Untuk lebih luasnya, leburing kawula Gusti berarti ruh itu tidak ada itu. Lebih luas lagi, leburing kawula Gusti berarti malaikat itu nggak ada itu. Malaikat pencabut nyawa, malaikat pencatat nggak ada itu. Lebih luas lagi, leburing kawula Gusti berarti Tuhan itu nggak ada itu. Lalu terus yang ada siapa? Stresnya dengan nanti. Kalau sampai di tahapan itu, sudah sampai di tahapan itu, panjenengan kita belum menguasai rasanya sirolah, datolah, sipatolah. Siji-siji, loro-loro, telu-telonono, raga panjenengan akan stres karena sendiri. Semuanya tidak ada. Ora ono opo-opo ora ono. Sedulur papat kalima pancer tidak ada. Ruh-ruh nabi-nabi seseh Gusti Allah Tuhan tidak ada. Ora stres ini kalau tidak segera menguasainya. Kenapa menjadi nggak ada? Lawang sudah manunggal jati kok. Apa-apa ada itu karena belum manunggal jati. Ketika apa-apa sudah manunggal jati berarti sudah nggak ada apa-apa, yang ada hanya apa satu dong. Tidak ada dua, tidak ada tiga, apalagi empat dan lain sebagainya, nggak ada. Yang ada hanya satu, yaitu wujud kenyataannya Tuhan itu sendiri. Nah ini yang dimaksud manunggal jati. Nah untuk bisa sampai ke situ, untuk bisa sampai di puncak Telaga Tanjung, panjenengan kita harus segera menguasai rasanya sirolah, datolah, sipatolah. Rasanya sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Alias menguasai kehidupan panjenengan sendiri. Kalau belum menguasai kehidupan kita sendiri, kita masih terbelenggu takdir, masih terbelenggu nasib, bahkan kematian kita masih diatur sama malaikat. Nah kalau seperti itu, apa untungnya mempraktekkan Wahyu Pancagaib kalau seperti itu hasilnya? Istimewanya Wahyu Pancagaib gimana? Untuk apa gunanya Wahyu Pancagaib kalau masih terbelenggu seperti itu? Lawang Wahyu Pancagaib itu untuk membebaskan kita dari belenggu nasib dan takdir, agar supaya bisa bertugas, agar supaya bisa menjalani tugas, yaitu merawat, mengelola, menjaga dan menyempurnakan alam semestanya sendiri. Ingat, di dalam ranah manunggal jati tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Sebab leburing kawula Gusti. Alam semesta intinya itu kan kawula Gusti.
Intinya alam semesta adalah ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya maha suci, ruhnya api, ruhnya angin. Itu intinya alam semesta. Nah, 5 ruh ini dipental-pental dari alam semesta yang miliaran wujudnya. Nah, miliaran alam semesta, miliaran penghuni alam semesta ini adalah dari ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya yang dimaksud Tuhan, ruhnya api, dan ruhnya angin. Maka ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya yang dimaksud Tuhan, ruhnya api, ruhnya angin lebur. Arep nanti mau berkiblat kemana? Mau menghadap kemana? Mau berpedoman kepada apa? Lawang lebur. Jadi ora ono apa-apa, apa-apa ora ono. Ayo, mau kemana? Mau berkiblat kemana? Kalau bukan kepada wujudmu sendiri yang sudah dalam keadaan manunggal jati. Yang itu adalah merupakan wujud kenyataannya yang dimaksud Tuhan. Mau kemana? Mau berpedoman sama sedulur papat, ora enek. Berpedoman kepada hidup, kepada pancer, ora enek. Berpedoman pada malaikat, ora enek. Ayo, sing enek Pak Latif. Berpedoman pada Pak Latif. Oh, kok ngarit. Harus. Dan perjalanan saya kali ini adalah menuntut panjenengan untuk segera sampai di ranah itu. Karena jika tidak, aku tidak bisa menunggu terlalu lama di puncak Telaga Tanjung, melainkan hanya sebatas waktu yang sudah diperjanjikan. Monggo aku terlanjur tersenau dengan Untuk siapapun yang sudah sampai di ranah ini, jangan lama-lama, ciptakan kehidupan seperti apa yang kau inginkan. Ciptakan. Ingin mempunyai kehidupan seperti apa? Ciptakan segera. Itulah titik kesempurnaannya alam semesta. Kalau tidak segera, ya kita akan selalu melakukan perbaikan terus. Perbaikan agar supaya lebih baik dari yang sebelumnya. Terus itu, aduh itu capek sekali. Untuk yang belum, kan sedang melakukan perbaikan. Ini unlimited. Ya. Terjadinya. Masa gak iso-iso ngerasanya. Saurunge mangan piye? Nalikane mangan piye? Sausé mangan piye? Sebelum tidur gimana ya rasanya? Ketika tidur gimana ya rasanya? Sesudah tidur gimana ya rasanya? Sebelum patrap samadhi gimana ya rasanya? Ketika patrap samadhi gimana ya rasanya? Sesudah patrap samadhi gimana ya rasanya? Sebelum bekerja gimana ya rasanya? Ketika bekerja gimana ya rasanya? Sesudah bekerja gimana? Kan kita ada di situ terus 24 jam full itu kita di situ muter-muter. Masa nggak apa-apa? Muter lagi di situ. Muter. Mengulang lagi terus. Kehidupan kan seperti itu. Itu kan yang dimaksud kehidupan. Asalnya kehidupan itu sesederhana itu loh. Tidak serumit yang kita pikirkan selama ini. Kehidupan adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Apapun itu.
Nah ini panjenengan melakukannya terus, sirolah, datolah, sipatolah, ketika kunci, ketika apa yang siji, loro, telu, telonono. Waktunya, ini saatnya. Bukankah selama ini kita merasa dijahili sama Tuhan? Karena kehidupan kita tidak sama dengan tetangga-tetangga kita. Yang kaya raya, yang puluh. Orang terus ya lah. Tanggoku loh, aku kok iya lah. Nah, ini waktunya, ini saatnya. Ciptakan kehidupan seperti apa yang kita mau. Ciptakan kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Karena itulah tujuan hidup setelah manunggal jati. Nah, setelah manunggal jati kok tidak segera mencapai itu? Kan sia-sia perjuangan hidup. Selama ini hidup kan berusaha menuntun kita untuk bisa mencapai kesadaran. Setelah sekian lama hidup berjuang menuntun jiwa raga kita untuk bisa mencapai kesadaran, setelah mencapai kesadaran bahkan manunggal jati kok tidak segera menguasai itu, kan kasihan dia perjuangannya, kasihan. Selama ini dia makan hati, makan jantung, makan ampela, makan paru-paru, makan ginjal, tapi dia tetap menuntun kita, tidak bosan-bosannya, tidak pernah kecewa terus sampai kita itu bisa mencapai titik kesadaran. Nah, sekarang kita bukan cuma berhasil mencapai titik kesadaran, namun juga kita sudah berhasil mencapai tingkatan manunggal jati. Artinya di situ sudah tidak ada sedulur papat kalimu panjenengan. Yang ada dia sendiri yang sedang menggunakan wujud kita atau raga kita. Namun selama itu raga kita tidak akan pernah mampu menyadari keberadaannya kalau belum menguasai sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Inilah kenapa saya cerewet, gak usah macam-macam, gak usah neko-neko. Di luar patrap samadhi cukup nikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Gak usah itu, gak usah ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mengalami kemudahan untuk bisa menguasai rasanya sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Kalau nggak gitu nggak bisa, karena ini tentang kesadaran, tentang rasa. Jadi kalau tidak dengan cara menikmati nggak bisa. Oke. Ada yang mau instruksi? Saya nggak minta pertanyaan. Ada yang mau instruksi? Ada yang mau protes? Kalau ada yang mau protes silakan protes. Apa-apa ora ono apa-apa ora ono, tidak ada apa-apa tidak ada, mati. Tidak suka yang lebih ya. Jadi pada akhirnya nanti panjenengan akan sampai di titik di mana di situ
panjenengan akan dipersaksikan bahwa seluruh kehidupan panjenengan itu hasil daripada kerjasama seluruh organ tubuh panjenengan yang seia sekata. Bukan ditentukan, bukan diatur oleh roh, bukan diatur atau ditentukan oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti panjenengan akan mencapai titik di mana panjenengan akan dipersaksikan, malaikat pencabut nyawa itu enggak ada. Jadi kalau manusia mati itu bagaimana? Berarti manusia mati itu bukan dicabut sama malaikat, bukan. Manusia mati, manusia mengalami mati itu dikarenakan ada salah satu organnya tidak berfungsi. Manakala ada salah satu organ vital yang tidak berfungsi, kematian akan terjadi. Kenapa? Karena akan mengalami kerusakan. Akan mengalami kerusakan. Nah, ketika mengalami kerusakan, nah ini yang dimaksud sakit. Jika kerusakan ini tidak bisa diperbaiki, mati. Itu saja bukan karena dicabut oleh malaikat, bukan. Suatu saat panjenengan akan dipersaksikan dengan titik di mana panjenengan akan dipersaksikan tentang ini. Nah ini kalau panjenengan tidak segera menguasai sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian, stres dengan waduh. Ya, karena usianya sudah terlanjur segini. Nah kalau usianya masih balita, wah agar supaya jantungku tetap normal, aku harus tidak makan ini. Supaya ginjalku selalu normal dan aktif, aku tidak minum ini. Agar supaya gitu. Lah usia segini, mana bisa ngatur semua itu? Nggak bisa. Nah, itu semua pada akhirnya akan mencapai titik pencerahan itu. Karena apa? Karena wujud kenyataan Tuhan ini harus terjadi, harus digenapi ini. Wujud kenyataan Tuhan tidak akan pernah tergenapi, tidak akan pernah terjadi selama kita masih bertahayul tentang surga, neraka, malaikat, ruh, Tuhan di atas langit sana. Tidak akan pernah terjadi. Percaya nggak nih? Buktinya apa Pak Wet? Buktinya orang yang sudah meninggal karena jantungnya tidak berfungsi, kemudian jantung yang tidak berfungsi ini dibuang, digantikan jantung yang masih berfungsi, bisa hidup. Nah kalau di dalam diri kita ada ruh, dan ruh itu dicabut oleh malaikat, harusnya tidak hidup kan? Namun diganti dengan jantung yang masih aktif, bisa hidup. Itu bukti. Orang meninggal karena gagal ginjal, ketika ginjalnya diganti dengan ginjal yang masih aktif, urut mana? Terus malaikatnya di mana ya? Katanya sudah diambil sama malaikat nyawanya. Itu gimana? Dikembalikan lagi sama malaikat. Nah, cepat, segera kuasai sirolahmu, segera kuasai datolahmu, segera kuasai sifat tolahmu, agar wujud polahmu mampu menyadari kemanunggal jatiannya. Ketika wujud raga kita mampu
mau menyadari kemanunggal jatiannya, maka ya sudah mandiri, dia nggak akan bergantung pada apapun. Bisa menentukan, bahkan bisa menciptakan kehidupannya sendiri sesuai yang dimaui, sesuai yang dikehendaki, tidak terbelenggu takdir nasib, tidak bergantung kepada yang dimaksud Tuhan, apalagi bapak ibu atau guru, karena sudah menjadi dirinya sendiri, yaitu gambaran kenyataannya Tuhan. Nah, ingat, aku tidak bisa menunggu terlalu lama di puncak Telaga Tanjung. Artinya tidak ada waktu untuk bersantai-santai saat ini. Berarti saya harus meninggalkan semuanya? Goblok. Lah katanya nggak ada waktu untuk bersantai-santai, harus segera mengenal, menguasai. Mau meninggalkan kemana? Lah mau kita di situ kok. Kehidupan kita adalah sebelum tidur, ketika tidur, sesudah tidur, sebelum beol, ketika beol, sesudah beol, sebelum kencing, ketika kencing, sesudah kencing, sebelum bekerja, ketika bekerja, sesudah bekerja, sebelum makan, ketika makan, sesudah makan. Kan itu kehidupan kita yang terjadi di setiap saatnya. Namanya ditinggalkan itu, mau meninggalkan kemana? Nah, jadi tidak ada waktu untuk berasumsi. Jangan sia-siakan kesempatan panjenengan untuk berasumsi. Gunakan seluruh kesempatan panjenengan, gunakan seluruh waktu panjenengan hanya untuk menguasai rasanya sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Apapun itu, tanpa mengubah apapun, yang sedang kita alami selama ini. Oke. Ana sing ora mantuk-mantuk iki. Sederhana. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Pasti tahu tuh. Rasanya sebelum kejadian seperti apa, rasanya ketika kejadian seperti apa, rasanya sesudah kejadian, pasti tahu. Sesederhana itu loh prakteknya. Ingat, jangan lupa ketika berhasil ucapkan terima kasih. Mengono bisa dilakukan sambil apapun, tanpa meninggalkan apapun, tanpa mengubah apapun. Iki bae kayaknya jenengan wis mulai miring. Loh, malaikat gak enak. Oh, kayaknya mulai miring. Coba aja dengan analisa. Manembahing kawula Gusti wis enak, ya enggak? Manunggaling kawula Gusti wis enak. Leburing kawula. Enggak nyadar ta? Jenengan selama ini menguasai ilmu pengertian, menguasai ilmu pemahaman, menguasai ilmu pengetahuan tentang leburing kawula Gusti, enggak nyadar kan? Maka alam semesta itu berinti di situ.
Yang jadi intinya alam semesta lebur. Jangan tahu lebur enggak sih? Ngerti lebur enggak? Membet. Membet. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi sampai di tahapan mijil, kontorupo, itu selama apa-apa. Kalau Gusti bisa lebur. Nah, ketika kita nyebut kontorupo, kontowa, itu sudah nggak ada sedulur papat kali mau pancar, itu bisa lebur orang no. Lah terus siapa kontorupo, kontowarno, kanti rupi, kanti warni ini siapa? Itulah sirolah, datolah, sifatolah, wujudolah. Itulah wujudolah itu. Dan selamanya akan menjadi gaib kalau panjenengan tidak menguasai rasanya sirolah, datolah, sifatolah. Konto rupomu, konto warnomu, kanti warnimu, kanti rutimu, gaib selawase kuwi. Mas Wahyu. Tidak ada yang lebih tinggi dari ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya Tuhan, ruhnya api, ruhnya angin yang menjadi inti saripatinya alam semesta. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi jangan terlena di situ karena pada akhirnya lebur. Rano. Itu bukan tujuan. Setelah manunggal jati itu bukan tujuan. Untuk menuju manunggal jati harus mengerti, memahami, mengetahui 5 ruh ini. Harus mengerti, memahami, mengetahui wahyu pancagaib ini. Nah setelah manunggal jati, apakah masih perlu? Lawang itu adalah jalan untuk mencapai manunggal jati. Itu adalah ilmu untuk menguasai manunggal jati. Nah setelah manunggal jati sudah tidak dibutuhkan karena sudah nggak ada. Wes manunggal jati. Setelah manunggal jati, nah maka kita harus menjalankan tugas, yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta alias kehidupan. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kayaknya jelas ya? Jelas. Oke. Kalau begitu katakan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Lalu paham nggak mau kenapa? Nah sekarang kita tinggal membahasnya secara pribadi masing-masing kan, tidak perlu direkam. Lalu pembahasan itu direkam juga. Tentang ini tidak bisa melalui siapapun lah ya. Harus didapatkan sendiri. Karena ini tentang wujud tolahnya sendiri. Dan yang mengetahui wujud tolah saya ya saya sendiri. Ya. Yang mengetahui wujud tolahnya panjenengan ya panjenengan sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa melalui perantara. Yang mampu menjalankan dan menjalani wujud tolahnya panjenengan ya panjenengan sendiri.
Wis ngadep rono kamerane. Nah, saya undang action. Nah.